Pada saya apa nih? Saya masuk ke 4 atau 5 ya. Kita saya buka dulu PPT. Hmm, iya alhamdulillah. Apa yang alhamdulillah? Minggu lalu kita modul ke kita cek dulu ya. SPL ya minggu lalu. Nah, ini kita lanjut modul 4. Oh ya, kita tidak ada pakai PPT ya. Itu metode numerik itu yang pakai PPT itu. Saya jelas pakai PPT. Minggu lalu kita membahas tentang minggu lalu 2 minggu yang lalu ya. Minggu lalu sama Bu Irma bahas SPL ya atau apa kemarin? Bagi yang ingat Matriks excellent, Pak. Minggu lalu. alat kita modul 2 ya. Iya. Berarti modul kita 3 lagi. Ini kalau yang ini agak santai sih, Get, karena nanti minggu depan Bu Irma lagi yang melanjutkan. Kalau saya materi aja. Minggu depan biar Bu Irma yang apa? Mengelola kelasnya lagi. Bagian latihan soal. Kalau bagi dua enak nih. Yang satu latihan, yang satu materi. Jadi nggak terlalu ribet saya. Nggak terlalu ngajar-ngajar. Ini karena sudah sebelum kita lanjut materi baru ada pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan? Ada? Kalau dari saya nggak ada sih. Alhamdulillah. Mantap Mas Danani sudah profesional deh. Sudah profesional dia. Sudah Belajar paham deh. takut. Ya, ada apa-apa. Pelan-pelan. Oke, kita langsung materi. Kalau ada yang bertanya, jadi di sini pertemuan kita yang nggak tahu keberapa lagi. Jadi di sini kita akan membahas tentang apa sistem persamaan linier ya. Sistem persamaan linier. Minggu lalu kita bahas tentang matriks echelon, echelon terreduksi itu kita bahas kemarin. Nah, situ kita ada sangkut pautnya dengan eliminasi Gauss dengan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, dalam SPL ini kita menggunakan dua metode juga untuk menentukan suatu SPL. Nah, tapi di sini SPL ini ada dua kemungkinan. Ada dua atau tiga kemungkinan. Yang pertama memiliki banyak solusi, yang kedua memiliki satu solusi, yang ketiga tidak memiliki solusi. Nah, alias tidak ada jawab itu. Nah, ke dalam hal ini kita akan memperjelas lagi. Nah, kita harapkan kita dengan menggunakan dua metode eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, itu kita bisa menentukan suatu solusi
SPL. Kemudian memeriksa suatu solusi SPL ada atau tidak ada. Itu nanti kita bahas. Kemudian memeriksa suatu SPL jika ada jawab tunggal atau banyak jawab. Ini kita periksa. Kemudian menentukan matriks koefisien, menentukan matriks lengkap, menyelesaikan Bukan. SPL Siapa? dengan eliminasi Gauss, kemudian menganalisis SPL dengan menggunakan yang mempunyai jawab tunggal, banyak jawab atau tidak punya jawab. Nah, ini saya jelaskan yang saya sebut tadi, hanya memiliki satu solusi, hanya memiliki lebih dari satu solusi, banyak solusi, atau tidak memiliki solusi. Kemudian selanjutnya SPL yang berupa beberapa unsur matriks lengkapnya berupa parameter. Nah, maka dalam hal ini pertama kita lihat dulu tipe solusi SPL yang pada umumnya kita kenal pasti ada tiga tipe ya, tipe jawaban. Tipe jawaban ini adalah tipe penyelesaian ya, ada tidak memiliki penyelesaian, memiliki banyak penyelesaian atau tak tunggal, atau hanya memiliki satu penyelesaian atau tunggal. Nah, sekarang kita lihat contoh. Pandang SPL berikut dua ini. X kurang Y sama dengan negatif 2. 2X kurang 2Y sama dengan 2. Kalau kita arahkan kepada garis ya, kalau menggunakan garis yang kita belajar di SMP, jadi bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, maka dalam hal ini, kalau kita mengarahkan kepada model eliminasi Gauss, nah ini bentuk matriks lengkapnya. Jadi bentuknya 1, negatif 2, dan 2, negatif 2, negatif 2. Kita menggunakan rumus sehingga menghasilkan suatu matriks baru, hasil matriks yang sudah diformulakan. Maka di sini kalau diarahkan ya, sedikit ribet kalau kurang puas file lebarnya. Nah, ya. Nah, ini dia modelnya. Nah, kalau kita menyelesaikan, kita sudah kenal ya model eliminasi Gauss. Nah, bikin B2 B1, maka ini menghasilkan sebuah matriks baru menjadi 0, kemudian 0, kemudian bawahnya ada lagi menjadi 0. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, baris kedua itu bentuk terakhirnya yaitu 0 sama dengan 2. Ah, iya, betul. Karena 2 ya. Sini 2. Tidak nampak angkanya. Jadi dia negatif 2 ditambah 4, jadi 2. Nah, baris kedua matriks lengkap bentuk terakhirnya menyatakan 0x tambah 0y sama 2. Ini sudah mustahil, sangat jelas. Tidak mungkin dia 0 sama dengan 2. Nah, ini sudah jelas, matriksnya kena. Nah, berarti itu tidak memiliki, berarti SPL-nya ini tidak mempunyai solusi. Tidak memiliki solusi ya. Oke, kita lanjutkan. Mari bisa lihat dulu silakan teman-teman semua. Oke, via Manila. Ya. Nah, ini dapat nih. Ini sangat sederhana penyelesaiannya. Karena kita sudah pernah pelajari sebelumnya. Kita sudah tahu ya. Kemudian di sini contoh ini juga demikian, juga sama. Nah, di sini menimbulkan perpotongan. Nah, ini kan kalau diarahkan melalui garis kan sudah jelas ini. Digunakan dalam suatu eliminasi Gauss, Cauchy Jordan itu sudah sangat jelas itu hasilnya. Nah, ini menimbulkan perpotongan. Di sini ada perpotongan. Berimpit ini, garisnya ini berimpit ini. Dua garis yang saling berimpit ini. Kalau kita lihat, ini kalau 2x kurang 2y sama dengan 2, kita rubah jadi x kurang y sama dengan 1. Ini garisnya berimpit. Nah, sehingga kalau dibikin model eliminasi Gauss, hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah jelas. Kita tidak ada efeknya kalau kita menentukan ini suatu garis. Ini kalau kita ubah bentuknya jadi gini, 0, 0, 0 di bawahnya.
Ini masih sah kita gunakan matriks ini, masih sah ya. Masih masuk masuk matriks echelon. Echelon baris. Masuk echelon baris ini kategorinya. Ini satu negatif satu satu. Nah, jadi kita kalau kita ngarahkan yang ini 0x tambah 0y sama dengan 0 itu masih wajar. Masih masih tidak mustahil ya. Hasilnya masih tetap 0,0. Berarti tidak ada nggak ngaruh gitu. Jadi SPL-nya ya sistem samaannya ya satu kesamaan yang kita gunakan nanti. Jadi kalau jika salah satu dari X dan Y dapat dibuat bebas, nah untuk peraturannya yang bebas kita pilih Y, maka kita tuliskan Y sama T. Nah, makanya kalau kita makanya kalau sudah bentuk seperti ini, tidak ada lagi yang mau bisa diubah, ini tidak bisa diubah lagi setelah ini. Maka dalam hal ini kita misal ini X ini Y. Misalkan Y adalah T, maka X kurang Y sama dengan negatif 1. X kurang T sama dengan negatif 1. Berarti X sama dengan T kurang 1. Maka itu hasilnya. Negatif 1 tambah T juga boleh sama aja. Nah, jadi hasilnya solusinya ini. Hasilnya ini solusinya. Nah, tapi belum dulu. Itu kan baru hasilnya ini. Bagaimana hasilnya? Pasti apakah dalam bentuk matriks lagi atau vektor? Kita lihat. Nah, ini kalau kita ngarahkan, seperti ini modelnya. X, Y. Nah, jadi kan ada X, Y, negatif 1 tambah T, T. Nanti negatif 1, 0, ini tinggal T-nya nih. Ini T seharusnya nih. Ini tambah T gitu. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Solusinya. Ini jelas. Ini memiliki jawab solusi, banyak solusi. Nah, itu dikatakan memiliki lebih dari satu jawab. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk bagaimana kalau case-nya di sini adalah tepat satu jawab, hanya penyelesaian tunggal. Kita contoh di sini. Nah, di sini kalau kita ilustrasikan dalam suatu bidang garis, itu dia terjadi perpotongan antara kedua garis itu. Perpotongan di 1,1. Nah, sehingga kalau dibentuk seperti ini, nah ini masih sah ini. Nah, dibentuk seperti ini. Maksudnya jawab tunggal itu kayak mana sih solusi tunggal? Maksudnya solusi tunggal itu adalah ketika variabel-variabel yang ada itu memiliki satu solusi. Itu maksudnya. Hanya itu saja gitu. Nah, sehingga kita lihat matriks ini tinggal menggunakan eliminasi Gauss. Boleh juga diselesaikan eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan juga boleh. Ini kalau di sini ditampilkan eliminasi Gauss-Jordan. Hasilnya seperti ini. Berarti menunjukkan bahwa X, Y. Berarti menunjukkan adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Maka sudah jelas ketemu solusinya. Jadi jawab tunggal gitu, yaitu X sama 1, Y sama dengan 1. Nah, jadi kalau 3 contoh ini kita sudah jelas ini dibahas. Nah, ada 3 model solusi sistem sama linear. Nah, itu ya pada umumnya ya. Oke, ini penjelasan yang ini. Selanjutnya kita lihat matriks koefisien. Nah, ini matriks koefisien. Nah, ini kita lihat umumnya ya. Umumnya di sini adalah dalam bentuk A11X1 tambah A1X2 tambah A1NXX, nah, tambah sama dengan B1 dan seterusnya. Beberapa banyak persamaan yang ada ditampilkan. Nah, kita lihat contoh. Kalau kita mengarah ke sini, koefisien-koefisien dari variabel bebas ini, peubah variabel bebas ini menunjukkan sebuah suatu matriks itu. Dianggaplah matriks A. Kemudian X1, X2, X3, peubah bebas ini kita jadikan matriks X. Kemudian koefisien-koefisien pada ruas kanan itu akan menjadi matriks koefisien B. Sehingga kalau dibentuk umumnya adalah AX dengan B. Dengan asik ini, koefisien dari peubah bebas, X adalah peubah bebas atau variabel bebas, kemudian B adalah matriks koefisien, koefisien yang terletak pada ruas kanan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita lihat di sini. Nah, matriks A adalah ini ya, ini dinamakan matriks koefisien. A, B, ini yang dimaksud matriks lengkap. Nah, Kak dia tuh, sama kak dianya.
Maaf, suaranya nggak keluar. Masa ya suaranya nggak keluar? Jelas suara saya? Jelas suara saya? Oh, suara dari sananya. Mungkin dari dianya itu. Oh, berarti dari sananya itu, dari pesertanya, dari Kak Indahnya itu tuh kena masalah. Oke, kita lanjutkan. Di sini ya, ini ada versinya. Ini matriks lengkapnya. Jadi kalau luas kiri dan luas kanan kita satukan, itu dinamakan matriks lengkap. Nah, itu ya. Sebagai contoh, ada sistem persamaan linear dengan tiga variabel, jadi x tambah 2y tambah 3z sama dengan 6, 2x kurang y tambah z sama dengan 2, x tambah 7y tambah 8z sama dengan 11. Nah, langkah pertama jelas, kita cari koefisien-koefisien suatu peubah bebas. Kemudian tentukan juga matriks koefisiennya. Jadi diperoleh seperti ini. A sama 1, 2, 3, 2 negatif 1, 1, 1, 7, 8. Kemudian kalau dibikin matriks lengkap seperti ini. Nah, harus bilangan bla 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 ini jawab nih. Nah, ini sama aja nih. Ini akan jadi permasalahan. R ini menunjukkan hasilnya kayak hasil dari SPL ini. Menunjukkan dari hasil. Nanti kita cek. Mudah Muhammad. Ini model contohnya. Oke, selanjutnya penyelesaian SPL dengan eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan kalau nggak salah saya. Ya, kita sudah bahas ini kalau nggak salah. Ya, ini contohnya. Nah, jadi matriks. Nah, kita sudah pelajari matriks echelon baris dengan echelon baris tereduksi. Kita sudah bahas itu sebelumnya. Nah, jadi kita menggunakan eliminasi Gauss, Gauss-Jordan. Di sini kita bisa berlaku juga menggunakan ini dari suatu SPL. Nah, ini contohnya suatu SPL menggunakan eliminasi Gauss, Gauss-Jordan. Nah, ini bentuk matriks lengkapnya menjadi seperti ini. Kita lakukan proses eliminasi Gauss, bisa Gauss. Nah, kalau Gauss sudah ketemu berbentuk matriks segitiga bawah, segitiga atas, maka akan menjadi seperti ini. Nah, ini matriks terakhirnya seperti ini hasilnya. Ketemu Z sama dengan 2. Kalau udah ketemu Z sama dengan 2, kita boleh mengimport sini Z-nya tipe 2 dan 1. Ketemu Z, ketemu Y, ketemu X, maka ketemu hasil akhirnya. Oleh sekian. Nah, substitusi mundur. Nah, ini dia maksudnya. Ini maksud saya tadi. Input nilainya hasilnya dapat diperoleh. Ini dapat suatu solusi. Berarti itu dia. Kemudian kalau eliminasi Gauss-Jordan juga sama hasilnya. Hanya saja dia prosesnya saja berbeda. Namun hakikatnya hasil akhirnya akan sama, menunjukkan sama. Seperti ini dia. Gauss-Jordan. Gauss-Jordan itu lanjutan dari Gauss. Jadi diselesaikan dari ini, kita lanjutkan sampai selesai. Sehingga matriks koefisien yang dibentuk itu menjadi matriks identitas. Kita rubah seperti itu. Hasil seperti ini. Nah, selanjutnya untuk contoh selanjutnya menentukan apa memiliki solusi atau tidak. Itu bisa kita cek dengan eliminasi Gauss. Nah, ini ya. Kalau yang model kayak gini, ternyata ini ada satu di sini. Ini sudah kena. Seharusnya nggak boleh. Itu sangat jelas nih tidak dijawab. Nggak konsisten gitu. Jadi bahasa aljabar linearnya, kalau ketemu matriks ini ternyata tidak ada nol, kecuali nol. Nol boleh, masih sah, masih bisa diatasi. Namun kalau selain dari nol, macam negatif 1, negatif 2, 1, 2, dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa suatu matriks itu tidak konsisten, suatu SPL tidak konsisten.
atau nama lainnya tidak memiliki solusi penyelesaian. Makanya tidak bisa, jadi jawabannya ya itu aja, tidak tidak bisa kita lanjutkan gitu, tidak bisa kita selesaikan lagi ya, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk contoh berikutnya gitu juga sama. Nah, sudah jelas nih. Nah, ada konsisten itu ada dua, bisa berupa jawabannya banyak, bisa jawabnya tunggal gitu, boleh, masih boleh gitu, masih tunggalnya. Nah, macam ini kan boleh nih, masih sah kalau di bawahnya nol, berarti kita masih bisa diatasi gitu. Karena tujuan kita di sini dalam SPL, kita menggunakan eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan itu menentukan suatu nilai ubah bebas itu berapa gitu dengan konsep eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan. Kalau ternyata tidak ketemu solusinya, ya sudah, berarti jawab tidak memiliki solusi gitu. Kesimpulannya seperti itu aja. Nah, sekarang kayak gini juga ya, contohnya serupa juga. Nah, ini ya nih, ini pasti lebih dari, pasti banyak nih yang jawab tak tunggal. Ini dia. Kalau modelnya seperti ini. Nah, ternyata kalau kita mau melanjutkan pun sudah kesulitan juga kan gitu kan. Nah, ternyata agak kesulitan gitu. Mau dilanjutkan tapi terkendala gitu kan. Di sini matriksnya misalnya ada 4 variabel. Nah, ini 4 variabel nih. Nah, kalau kita ngarahkan ke sini kan tak mungkin kan lagi kita lanjutkan lagi. Soalnya udah nol semua di atasnya. Yang jelas kita cek dulu. Ini udah jelas ini matriks echelon baris terreduksi ini. Sudah jelas ini. Udah masuk kategori ini dah. Ini bisa kita atasi gitu. Nah, nanti untuk mempermudah pemahaman nanti coba aja latihan soalnya. Nah, ini dan seterusnya ya. Caranya sama, contoh yang lain gitu juga masih banyak lagi. Nah, ada juga yang istilahnya yang namanya SPL homogen. Ini SPL homogen namanya karena koefisiennya bernilai 0. Nah, kita bentuk seperti ini. Nah, sama hasilnya. Ternyata hasilnya sudah peroleh. Ternyata kita nggak bisa kita selesaikan lagi. Nggak bisa, hasil akhirnya sudah mentok ke sini. Maka kita bentuk S1 sama 0, X2 tambah 2 X4 0, X2 sama dengan, atau S2 sama dengan 2X4, S3 sama dengan 4, atau S3 sama dengan 4. Nah, kalau S4 ini bebas kita mau ngambil apa, misalnya mau ngambil T, boleh, atau P juga boleh, nggak masalah. Yang diperoleh X1 sama 0, X2 sama negatif 2T, X3 negatif T, X4 negatif T. Nah, dibentuk seperti ini. Nah, ini bentuk, jadi solusinya tak terbatas. Gitu. Memiliki banyak solusi, nggak tahu berapa banyak ini kita butuhkan. Jadi ada sehingga banyak jawab karena T anggota bilang real atau ini. Nah, kalau kita ambil T-nya 0, maka X1 sama X2, X3, 4 juga memiliki solusi gitu. Jadi kita nggak bisa mematokkan gitu. Kalau T kita nggak bisa, kita nggak harus menginput T-nya nih nggak bisa apa namanya banyak gitu yang bisa yang sesuai gitu kita input. Makanya dikatakan itu memiliki banyak solusi. Makanya dibentuk ada misalkan T, mau T-nya mau berapapun angka yang dimasuk ya masuk pasti ada solusi itu banyak, itu tidak bisa kita tentukan berapa banyak. Mau jutaan solusi nggak akan itu pasti itu, atau miliaran nggak akan jauh-jauh itu. Jadi seperti itu ya. Ini latihan-latihannya, ini model latihan-latihannya ya, silakanlah Anda latihan sendiri. Nah, ini menangani SPL menggunakan mesin Gauss-Jordan. Pertama dengan eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan, kita mencari matriks echelon atau echelon reduksi untuk matriks lengkap. Nah, ini jelas dengan metode yang sudah kita bahas sebelumnya. Sistem persamaan yang berkaitan dengan matriks echelon reduksi itu adalah yang paling sederhana. Maksudnya yang paling sederhana ya sampai bentuk matriks itu
tidak tidak ketemu lagi apa diubah-ubahnya lagi dalam suatu formula, sudah mentok gitu, tak bisa lagi, kesulitan kita mengubah, itu maksudnya. Yang kedua, pada matriks Excel reduksi banyaknya baris penuh kurang dari banyak. Nah, ini kita sudah dibahas sebelumnya nih, kita sudah bahas sebelumnya materi ini, ada matriks baris echelon dan matriks echelon baris reduksi, sudah kita bahas sebelumnya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Adakah pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Enggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Berarti sudah mengerti ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan bahas tentang analisis jawab SPL. Ini kita sudah membahas sebelumnya ya. Kita mengetahui ya, apakah ada solusi, ada tidak. Kalau ada, tunggal atau tak tunggal. Nah, ini kita lihat di sini untuk mengetahuinya. Kalau ada tak ada itu terkait dengan kewujudan. Kalau bila ada tunggal atau tidak tunggal itu menunjukkan ketunggalan. Dia mencari menjawab atau sempurna jawab SPL bila itu ada. Kalau di sini bahasan tentang kewujudan jawab. Nah, ini masih ada kaitannya dengan sebelumnya. Ini diperjelas lagi gitu pembahasannya. Nah, kalau yang pertama kita cek tidak ada jawab. Nah, ini kita sudah bahas sebelumnya tadi. Kalau suatu matriks ternyata hasilnya bawahnya misalnya 0001, ada 3 variabel. Nah, itu sudah tidak mungkin 0 sama 1. Maka sudah menunjukkan SPL itu tidak konsisten lagi. Tidak memiliki solusi. Itu sangat jelas. Nah, ini contohnya yang bersama seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, ini contohnya. Di sini kalau aturan matriks echelon kita nggak kita sah memang masuk matriks echelon masuk, tapi masalahnya ada kalau kita ngarah ke SPL nggak ada jawab, tidak memiliki solusi. Itu permasalahannya. Emang matriks echelon ini bisa dibilang ini matriks echelon berlaku semuanya. Suatu elemen semakin ke kiri setiap baris, semakin ke kanan ya, maaf, semakin ke kanan. Ternyata di sini ada yang tapi diarahkan ke SPL ternyata dia tidak memiliki solusi. Itu kenanya tidak bisa. Walaupun dia di matriks echelon. Jadi kita meninjau lagi, lebih diperkuat lagi gitu SPL ini. Nah, jadi kalau kita mengarah kalau menyebutkan dalilnya, jika serangkaian OBE dikerjakan pada matriks lengkap suatu SPL menghasilkan matriks yang memuat baris yang mempunyai unsur tak nol terkiri pada kolom terakhir, maka SPL tidak ada jawab. Unsur tak nol terkiri pada kolom terakhir. Kolom terakhir maksudnya adalah ini. Ini tadi, ini kolom terakhir. Kolom terakhirnya siapa? Di situ perannya. Nah, kalau mengarah matriks lengkap ini cepat ketahuannya pada paling terakhir di sini, yang baris yang kolom keempat itu ketahuannya di situ. Jadi seperti itu. Kemudian kalau ada jawab, ini kita tidak rumit lagi. Nah, modelnya bisa kayak gini. Kalau ada jawab, ada 2 versi nanti itu. Apakah dia tunggal atau tidak tunggal? Kalau ini menunjukkan tidak tunggal, sudah jelas. Substitusi ternyata hasilnya berupa banyak jawab, banyak solusi. Nanti dibentuk seperti ini. Nah, ini sampai S sampai T ini. Nah, bisa kita bikin seperti ini.
Kemudian ini ada atau punya jawab. Nah, jadi kalau mengarah kepada dalil ya, kalau disebut jika matriks echelon untuk matriks lengkap pada suatu SPL tak memuat baris unsur satu utamanya pada kolom terakhir atau unsur satu utama tiap baris tidak terletak pada kolom terakhir, maka SPL punya jawab. Oke, ada di sini. Inilah modelnya, ada atau tidak punya jawab. Oke, lanjutnya kita lanjut. Contoh, ini caranya sama nih, membuktikan. Ini mengarahnya di sini membuktikan ya, mengarahnya di sini. Nah, begitu juga untuk SPL homogen, pasti dia punya jawab. Nah, ini namanya. Sesungguhnya untuk sistem ini kalau SPL homogen ini sangat jelas nih. Dia memiliki jawab, tapi jawabnya adalah nol semuanya. Itu dinamakan SPL homogen. Adalah jelas lah. Ini jawaban trivial, solusi trivial, remeh, sepele. Loh, ini masuk masuk gimana nih? Ada ini agak keliru nih apa maksudnya? Remeh, sepele. Jawaban yang remeh, sepele. Ini agak mengerikan juga bahasanya. Jawaban trivial, remeh atau remeh, sepele. Nah, tuh. Selanjutnya kita lihat cek ketunggalan. Nah, caranya sama juga ya. Nah, di sini ini contohnya. Ini sudah jelas nih, materinya sudah detail di sini. Nah, kalau ngarah ke dalilnya tentang ketunggalan, jika pada matriks echelon untuk matriks lengkap suatu SPL tak terdapat baris yang unsur satu utamanya pada kolom terakhir dan banyaknya baris tak nol sama dengan banyaknya kolom matriks koefisien, maka SPL itu tepat punya satu jawab. Berarti dalam suatu variabel bebas hanya memiliki satu solusi. Itu yang kita jelaskan tadi sebelumnya. Ini contohnya sudah ada lagi. Kemudian dalil selanjutnya, jika matriks echelon untuk matriks lengkap suatu SPL tidak memuat baris yang unsur satu utamanya terletak pada kolom terakhir dan baris tak nolnya kurang dari banyaknya kolom, maka SPL itu lebih dari satu jawab. Misalnya gini, ada ukur matriks ini 4 kali 4. Ternyata kalau dieksekusikan, ternyata menghasilkan tiga ke apa hasil terakhirnya menunjukkan bahwa ada baris tak nolnya ada 3. Nah, itu kan menunjukkan bahwa itu kurang menunjukkan bahwa baris tak nol itu kurang dari banyaknya kolom. Itu makanya dikatakan hanya satu hanya lebih solusinya lebih ya banyak. Itu maksudnya. Silakan Anda cek sendiri nanti. Itu ini jawabannya trivial, ini XYZ. Itu juga seterusnya. Ini serupa ya yang kayak tadi. Ini kalau jawab tak tunggal, ini menentukan apakah trivial, trivial atau tidaknya. Nah, kalau jawab tunggal, berarti dia trivial, jawab tunggal. Dan ini contohnya, ini bla bla bla. Ini SPL homogen ya. Ini matriks coefficientnya. Nanti X, Y, Z, nah bla bla, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Ini SPL homogen, berarti dia jawab trivial. Kalau jawabnya tak tunggal, berarti tak trivial. Trivial, kalau dengan perhatikan angka. Oke, kalau unsur parameter gimana nih maksudnya? Analisis SPL dengan yang matriks lengkapnya mengandung unsur parameter.
Nah, ini masih sama materinya. Nah, yang dimaksud parameter itu adalah nih, koefisiennya ini menunjukkan parameter. Jadi kita bebas memasukkan angkanya ya. Ya ini caranya seperti umum ya. Menggunakan eliminasi Gauss, Gauss-Jordan. Nah, hasilnya seperti ini gitu. Menunjukkan, ini ada 3 kategori, makanya ini perlu ditekankan juga. Apakah suatu hasil ini dia mempunyai 3 kemungkinan. Apakah dia tidak punya jawab ataupun tepat satu jawab atau lebih dari satu jawab. Kalau dia lebih dari satu jawab, maka hasilnya tetap ini. Nah, kalau dia hasilnya tepat satu jawab, berarti pasti ada yang berlaku dia jika berapapun angkanya, berapapun nilai PQR. Nah, itu berapapun ya, itu tepat satu jawab itu bahasanya. Kalau tak punya jawab, berarti 3P, negatif 3P tambah Q tambah R itu sama dengan 0. Nah, itu datangnya dari mana gitu. Dari mana datangnya? Hasil ya, kalau datangnya di sini. Kenapa dia tiba-tiba X tiba-tiba negatif 3P tambah Q tambah R? Kita bikin matriks ini. Matriks yang untuk kopis ubahnya. Kita dapat hasilnya seperti ini. P tambah Q per 3, Q kurang 2P per 3 tambah T, yang Z-nya T. Kemudian kalau diarahkan ke sini jadi pertama P ya. P sepertiga 0 3 0, kemudian bawahnya 0 juga, ditambah Q. Salah, ini bukan gini maksudnya. Kalau dia tidak punya jawab jika negatif 3P tambah Q tambah R itu sama dengan 0. Bagaimana cara masuknya? Kita lihat di sini dulu. Nah, kita lihat di sini. Ini jumlahkan, kalau saya rasa ini jumlahkan nih. Nggak dijumlahkan. Dia datangnya dari ya. Kita lupa juga kemarin yang mana datang jelas ini. Di sini ini ya menggunakan substitusi, hasilnya dapat. Kalau dia tidak punya jawab jika 3 negatif 3P tambah Q R tidak boleh sama dengan 0. Ini nanti misalkan Anda pahami sendiri nanti. Ini dia contoh yang lainnya begitu juga. Ini sama juga. Jadi seperti itu. Model materinya tadi. Jadi seperti itu modelnya. Lebih kurang seperti itu materinya. Ini yang parameter tadi itu, misalnya koefisien itu tidak tahu berapa angkanya. Berarti solusinya adalah menentukan kesimpulan 3 tadi. Yaitu apakah dia mempunyai jawabnya tunggal, atau banyak, atau tidak punya jawab sama sekali. Nah, solusi yang kita gunakan seperti itu. Nah, ini cara pemeriksaannya kalau mau parameter. Kurang seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada.
Nggak ada. Yang lain gimana? Akbar. Apakah ada pertanyaan yang lain? Cukup jelas materinya? Jelas. 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 Oke. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan malam ini. Kalau tidak ada yang bertanya, ada yang mau bertanya? Nggak ada. Kalau ada yang bingung nanti boleh aja di-share ke grup. Boleh bertanya ke grup. Kalau ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan sampai di sini. Makasih atas perhatiannya. Mohon maaf juga tadi agak terlambat. Biasanya cepat sampai kan ada urusan sebentar. Oke, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.